It starts with all I know. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang anak-anak. Iya, kemarin. Iya, Bu. Silahkan pimpin doa untuk ketua kelasnya. Bang Tori, silahkan dipimpin doanya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Semoga kalian semua baik-baik semuanya ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu sama-sama ya. Boleh semuanya berdiri, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional judulnya Hari Merdeka. Ibu putarkan dulu ya. Saya besok berpikir kacau ini. Nggak ada konsep apa-apa di otak saya, Kris. Bang, diem dulu ya. Coba di-mute dulu, Bang. Kita udah mulai pembelajaran ya. Duh, share screen-nya hilang nih di Ibu. Mana ya? Pak Admin, tolong dong. Ini share screen saya hilang. Pak Admin. Ada yang bisa bantu anak-anak? Share screen Ibu hilang ya di sini? Ya, ada ya. Ya. Mohon maaf, bentar ya. Kita mulai ya menyanyikan lagu wajib nasional ya. Sudah ada teksnya? Belum, Bu. Oh, sudah ada, Bu. Ya, kita nyanyi sama-sama ya lagu wajib. Boleh dipimpin sama Siska? Oh, boleh. Dirijennya, Bu. Oh, boleh. Baik, teman-teman, kita menyanyikan lagu wajib nasional Hari Merdeka ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka, hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Siska sudah memimpin teman-temannya. Terima kasih juga buat kaliannya. Lebih semangat lagi. Silakan semuanya duduk ya. Oke, Ibu akan periksa kehadirannya. Di sini kayaknya hadir semua nih, tapi karena Ibu belum terlalu hafal sama nama kalian, Ibu absen saja ya. Biar Ibu lebih hafal lagi ya nama dengan wajah kaliannya. Oke, yang pertama, Asep Samsu ada? Bu. Oke. Neng Siti Maharti? Ada, Bu, ada. Ai Ika Mustika?
Ika Mustika? Ada yang tahu kemana Ika? Ke toilet mungkin, Bu. Oke, toilet ya tadi ya sebelum pelajaran Ibu ya. Triani Puspitasari. Hadir, Bu. Oke. Pinter nih Triani, nggak ada alfanya ya selama pertemuan dengan Ibu. Muhammad Fahri Yanuar. Hadir, Ibu, udah di sini. Bambang Tori. Bambang Tori. Hadir, Bu. Kan tadi doa, Bu. Oh gitu. Papa saya pengen 2 kali ya. Maya Amelia. Hadir, Bu. Puput Putri Nurseha. Hadir, Bu. Puput makin cantik aja, Puput. Ya Allah, makasih, Bu. Siska. Ya, Bu. Semangat, Bu. Oke, harus semangat dong. Bukan cuma Ibu ya, kalian juga. Teti Nuraini. Hadir, Bu. Oke. Ternyata hadir semua, tinggal Ika ya, masih di toilet, kita tunggu. Hadir, Bu, hadir. Oh, udah ada. Oke. Ya. Oke, terima kasih Ika sudah hadir ya. Nah, sekarang kita ada ice breaking dulu nih. Biar tadi pelajaran ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, karena ini pelajaran terakhir di hari ini, ya pertemuan Ibu dengan kalian. Di jam terakhir kita ada ice breaking dulu. Mau nggak dikasih ice breaking? Mau, Bu. Mau ya? Ya udah, Ibu share screen dulu ya. Sudah ada di layar? Oh ya udah, sudah ada. Oke, ya kita nyanyi sama-sama. Di sini sambil ada gerakan kalian ikuti ya. Oke, kalau yang pertama ini boleh dipimpin Ibu, nanti yang kedua kita sama-sama. Oke, 1, 2, 3, dengarkan dulu. Bila membaca, bila ingin pintar, tuliskan kata-kata. Bila ingin pintar, simak dan dengarkan. Bila ingin pintar, kuasai 4 keterampilan berbahasa. Bisa anak-anak? Bisa, Bu, bisa. Bisa, Bu, bisa. Kalian Ayo Bu, nyanyi Bu, ayo. Pimpin Asep ya. pimpin Sep. Ayo Sep, silakan pimpin Sep. Ayo bareng-bareng. Ayo mikrofonnya nyalakan. Fahri ini belum nyalakan mikrofon nih. Ayo Ya, semangat. Ayo. siap ya. Bu, saya ke depan ya, nggak apa-apa ya. Yuk, 1, 2, 3. Bila ingin pintar, membaca. Bila ingin pintar, Dengarkan. Keterampilan berbahasa. Ibu gak nyangka ya, ternyata kalian cepet banget nangkepnya loh. Ibu baru 1 kali ngasih tahu kalian pintar banget. Ibu yang ngapalin dari semalam nggak apal-apal malah. minum Oke. susu terus, Bu. Benar. Hebat ya. Oke, terima kasih Asep sudah memimpin ice breaking-nya. Ibu stop share ya. Oke, nah gini anak-anak. Di pembelajaran sebelumnya, masih ingat nggak kita belajar apa? Mengenai cerpen. Masih ingat tentang unsur intrinsik cerpen? Masih, Bu. Ibu. Coba sebutkan. Yang pertama apa, Muhammad Fahri? Tema, Bu, tema. Ya, pintar. Yang kedua, siapa yang bisa? Ayo, Bu. Ya, Bu. Siapa? Oh, Siska. Ayo. Siska tadi ngacung pertama tuh. Gimana Siska? Yang kedua? Telur. Pintar. Yang ketiga?
Saya, Bu. Boleh, Put. Silakan, Put. Tokoh atau penokohan, Bu. Betul, pintar sekali. Yang keempat. Saya, Bu. Oke, Teti. Apa, Tet? Sudut pandang. Sudut pandang. Oke, yang terakhir masih ada? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, Tria, silakan. Amanat. Pintar. Oke, kalian sudah masih ingat ya unsur-unsur intrinsik dari cerpen. Nah, karena materi pembelajaran kali ini kita akan mengonstruksi cerpen sesuai dengan unsur-unsur pembentuknya, maka dari itu kalian sendiri harus menguasai nih yang namanya unsur-unsur pembentuk cerpen. Nah, minggu-minggu lalu kita kan sudah ya mengidentifikasi, menganalisis unsur-unsurnya. Jadi, sekarang kita akan belajar mencoba bagaimana sih cara mengonstruksi cerpen itu, ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada yang bisa memberikan tanggapan terkait manfaat apa yang didapat ketika kalian mempelajari materi cerpen sebelumnya. Dari ini deh mendemonstrasikan nilai-nilai cerpen, manfaatnya apa coba? Ada yang bisa? Bisa Kita bisa berperan, Bu. Oke, satu-satu ya. Coba Bambang dulu. Gimana, Bang? Manfaat dari mendemonstrasikan itu berarti kita bisa memperagakan nilai yang ada di dalam cerpen, Bu. Oke, pintar. Terus kita juga bisa bermain drama. Oke. Bagus sekali Bambang ya. Nanti Ibu kasih reward yang aktif di pelajaran kali ini ya. Tadi Siska apa? Bisa mengambil nilai-nilai yang ada di dalam cerpen yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, Bu. Pintar sekali. Oke, dorong cukup ya. Oke, sekarang tadi kan kalian sudah memberikan manfaat. Sekarang Ibu pengen nanya nih. Di sini pasti ya yang namanya cerpen itu sudah kalian pelajari mulai dari sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Nah, Ibu pengen tahu, di sini ada yang pernah memproduksi cerpen atau membuat cerpen tidak? Saya buat masalah, Bu. Membuat, jangan dong Bambang. Tapi boleh tuh masalah dibuat cerpen, boleh. Tapi harus ada solusinya ya Bang. Gimana? Ada yang Bu, bisa? bukan Bambang, Bu. Bukan Siapa? saya, Bu. Oh, kok saya ingatnya ke Bambang terus Bu, ya? Bu. Oke, siapa? Ada yang pernah di sini buat cerpen? Atau hanya membaca cerpen? Saya cuma bisa nulis diary tuh, Bu. Oh gitu. Nah bagus sih. Diary itu salah satu ungkapan perasaan kamu ya yang dituangkan ke dalam sebuah buku pribadi mungkin. Nah itu bagus. Itu awal mula juga kamu bisa membuat cerpen ya. Ada lagi? Tidak? Oke, sambil berjalan ya. Baiklah, kita masuk ke kegiatan inti pembelajaran kita di sini karena kita akan membahas tentang cerpen. Di sini Ibu punya video nih. Coba sebelum kalian memproduksi cerpen, Ibu pengen tahu nih, kalian bisa nggak sih lihat tampilan video, kalian simak, lalu kalian ungkapkan dengan bahasa kalian sendiri. Jadi Ibu harap semuanya harus memerhatikan ya, siap? Bu. Ya, tapi Ibu khawatir ini videonya nggak ada suaranya. Izin share screen lagi ya. Sebentar. Bentar ya, aduh, gue takut lama nih. Kayaknya agak loading nih anak-anak. Udah kelihatan belum anak-anak? Apanya, Bu? Hilal bukan? Bukan. Filmnya, Bang. Belum, Bu. Belum, Bu. Bentar ya. Bu, sinyal saya buruk. Jangan nyebut saya terus. Nah, ini lagi loading ya.
Sebentar. Bu, kalau video cerpen di YouTube banyak nggak, Bu? Kenapa? Video cerpen di YouTube banyak nggak? Iya, cuman ini nih masalahnya. Ibu tadi udah ini. Nah, ini nih udah. Insya Allah bisa. Silahkan simak. Sekarang Sudah. Lalu tahu aku apa yang ingin Pak Jati. hari saya diingatkan sesuatu. Jadi, apa pernah kamu melihat tangan dari ibu kamu? Ibu saya tukang jadi saya nggak pernah perhatikan tangan ibu saya. Satu tangan ada 5 jari. 2 tangan berarti ada 10 jari. Melihat tangan dari ibu kamu. Kalau kamu sudah paham, kalau kamu sudah mengerti, kamu kembali lagi ke sini dan Selama ini saya tidak tangan yang merawat saya. Membesarkan saya. Menjaga saya. Melindungi. Bu, Cantik, udah pulang? Kalau nggak diterima nggak apa-apa. Pokoknya kan udah usaha kan? Bu. Boleh lihat tangan ibu nggak? Kenapa? Kamu mau meramal bisa baca garis tangan ibu? Ini kenapa? Ibu waktu bersihin bekas bangku besi, ibu nggak lihat yang ada yang tajam, luka jadi. Waktu itu ibu lagi nyapu di jalan, kamu telepon sama Raka Bagus. Ya ibu senang banget. Nggak lihat lagi ada kayu yang nyelempit di tangkai sapu ibu. Yati. Pagi, Pak. Pagi. Semuanya terlihat berbeda hari ini, Pak. Maksudnya? 2 tangan 10 jari. Tangan ibu saya dan saya 20 jari. Dan bila bersatu, kita bisa menjadi lebih kuat. Tangan ibu saya tidak hanya membesarkan saya, tapi juga merupakan sebuah pengorbanan dalam membesarkan saya. Apapun hasilnya, kita tidak akan menyerah pada komitmen. Bagus, Yati. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi, Bu, Jati diterima kerja, Bu. Mulai sekarang, saatnya Jati yang kursi, Bu. Bu, makasih ya. Oke. Gimana anak-anak? Ibu izin stop share dulu ya. Gimana? Coba siapa yang bisa menceritakan kembali menggunakan bahasa kalian nih? Tadi sudah menyaksikan ya dalam Saya, pendek. Bu. Ya, silakan Bambang Tori ceritakan menggunakan bahasa Iya, kamu. Bu. Jadi tadi pada film pendek itu bercerita mengenai seorang anak yang ingin melamar pekerjaan, tapi ketika bertemu dengan bosnya, anak itu malah diberi perintah, diberikan pesan untuk melihat tangan ibunya. Karena dari tangan ibunya lah seorang anak itu lahir, besar, tumbuh, ya. Dan anak perlu tahu hal itu. Setelah anak itu tahu, menghadap bosnya kembali, dan akhirnya anak itu bisa diterima bekerja, dan anak itu berjanji nanti bahwa yang mengurus selanjutnya adalah dia yang mengurus ibunya, bukan lagi ibunya yang mengurus dia. Terima kasih, Bu. Bagus sekali. Kasih applause dong anak-anak buat Bambang. Oke. Ya, bagus sekali Bambang. Nah, dengan melihat teman kalian Bambang ini memaparkan alur tadi film ya, itu sedikit memberikan stimulus pada kalian bagaimana cara membuat alur dalam sebuah cerpen ya. Gitu.
Coba satu orang lagi, boleh perempuan, boleh laki-laki. Pesan dari video yang tadi Ibu tayangkan, yang tadi kalian lihat apa? Siapa yang bisa? Siapa yang mau? Maaf. Bu, tapi takut salah, Bu. Fahri mau? Takut salah, Bu. Kenapa? Takut salah. Enggak. Ibu nggak akan menyalahkan apapun di proses pembelajaran ini ya, karena kita itu pengen bisa karena belum bisa. Jadi kita sama-sama belajar aja ya. Fahri, sok silakan. Ya Bu, jadi pesannya, kalau kita mau terima kerja, kita harus dekat sama orang tua kita. Apalagi sebagai seorang laki-laki, harus dekat sama ibunya, harus minta restu ibunya, dan harus lebih sayang sama ibunya. Begitu Bu. Ya, bagus sekali. Terima kasih Fahri. Ya, kasih tepuk tangan dong teman-teman buat Fahri ya, anak-anak. Oke, bagus sekali apa yang tadi disampaikan Fahri terkait amanat yang ada di dalam sebuah film tadi ya. Ya, kita sebagai seorang anak tentunya harus memuliakan seorang ibu yang mana telah membesarkan kita, dan kita harus lebih lagi mengurus orang tua kita ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang karena kalian sudah diberikan stimulus berupa film dan tadi Bambang juga sudah memaparkan alur ceritanya, akhirnya kalian akan memproduksi sebuah cerpen ya. Sebelumnya, Ibu akan menayangkan dulu gambar. Nah, jadi silakan kalian perhatikan gambar, baru kita nanti masuk ke langkah-langkah berikutnya, bagaimana sih menyusun sebuah cerpen itu. Jadi kalian, Ibu berikan inspirasi satu gambar, dan Ibu yakin dari gambar tersebut kalian memiliki ide-ide yang berbeda, karena Ibu yakin banyak kepala, banyak imajinasi di sana. Ya, silahkan kalian, Ibu izin share screen lagi untuk menayangkan gambarnya. Apakah sudah nampak di layar kalian gambarnya? Sudah, Bu. Nah, sudah, boleh di screenshot oleh kalian, boleh diperhatikan atau boleh difoto ya. Silakan kalian amati gambar tersebut secara seksama. Sudah diamati? Oke, jika sudah, kita akan bagi ke dalam 5 kelompok. Sebelum Ibu bagikan ke dalam 5 kelompok, kalian perhatikan dulu, ini ada sedikit materi tentang mengonstruksi sebuah cerpen dari Ibu, dan akan kita bahas bersama-sama ya. Di sini ada materi tentang mengonstruksi sebuah cerpen. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu mengonstruksi? Ayo, Menyusun, Bu. Menulis. Oke, pintar sekali ya. Membuat, menulis. Lalu apa lagi? Memproduksi. Oke. Di dalam sebuah penyusunan cerpen ada langkah-langkah atau tahapan. Sebelum masuk ke langkah-langkah dan tahapan, karena materi sebelumnya itu kalian sudah menganalisis unsur, kaidah kebahasaan, dan struktur. Nah, hal-hal yang tadi Ibu sebutkan itu tidak terlepas dari cerpen. Jadi kalian tetap harus memerhatikan yang namanya unsur kebahasaan dan struktur dari teks cerpen. Ibu yakin kalian masih ingat ya apa tadi sudah disebutkan di awal unsur-unsurnya, dan Ibu yakin kalian masih ingat terkait dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Bu, untuk kaidah kebahasaan misalnya nih, gimana sih bahasa yang digunakan dalam cerpen? Gitu ya pertanyaannya. Sebelum Ibu jawab, ada yang bisa jawab nggak? Bahasa dalam cerpen atau bahasa dalam karya sastra? Bahasanya bebas aja, Bu. Oke, pintar. Bahasanya bebas. Jadi bahasa dalam sebuah karya sastra itu tidak terikat. Jadi kalau misalkan kata
tokohnya itu mau menggunakan orang pertama misalnya, oh saya mau pakai kata gue Bu, boleh nggak? Boleh. Kalau pakai kata aku Bu, untuk orang pertama, boleh. Saya Bu, boleh. Jadi bahasa dalam sastra itu bahasa yang bebas yang dikatakan oleh Bambang. Nah sekarang ya, bahasa yang bebas itu yang seperti apa sih Bu? Nah, perlu kalian ketahui, ketika ingin kalian membuat sebuah cerpen, coba berikan sentuhan-sentuhan gaya bahasa atau majas ya. Itu kalian Ibu yakin sudah paham sekali terkait dengan majas-majas. Fungsinya apa? Ada yang tahu fungsinya apa? Diberikan sentuhan gaya bahasa? Supaya menarik. Pintar, supaya menarik. Nah, ya kita masuk ke menentukan di sini langkah-langkah menyusun cerpen. Di sini ada berapa langkah anak-anak? 5. Bentar, 5. Yang pertama apa? Menentukan tema. Nah, menentukan tema. Ya, tema di sini seberapa penting sih tema menurut kalian? Sangat penting. Sangat penting. Untuk apa? Untuk apa? Untuk membuat sebuah cerpen agar lebih jelas alurnya. Oke, pintar. Pintar. Terima kasih, Siti ya. Yang kedua, menentukan pusat pengisahan. Pusat pengisahan itu yang seperti apa sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu pusat pengisahan? Menjelang permasalahan. Menjelang permasalahan. Oke, betul, tapi kurang tepat ya, Bambang. Ada yang bisa? Konflik bukan Bu? Kenapa? Konflik. Konflik. Nah, jadi menentukan pusat pengisahan adalah menentukan sudut pandang. Ya, jadi ketika kalian mau membuat cerpen nih, kalian mau jadi orang pertama atau orang ketiga? Bukan orang ketiga pelakor ya. Pertama Bu. Nah, ya. Di sini kalian tentukan sudut pandang untuk pembuatan cerpennya itu kalian mau jadi orang keberapa? Mau yang mengisahkan diri sendiri atau orang lain? Kalau misalkan sudut pandang orang yang pertama kalian tentukan berarti pilih kata aku, saya, gue, aing, gitu. Boleh, ya, bebas. Nah, jika kalian sudah menentukan sudut pandang orang ketiga, boleh menggunakan kata iya, dia. Oke, paham? Paham Bu. Oke, yang ketiga menentukan penokohan. Ini apa tuh? Tokoh-tokohnya Bu. Menentukan sikap tokoh Bu. Pelaku dan sikapnya. Pintar, menentukan sikap tokohnya. Ada tokoh antagonis, tritagonis, protagonis, ya. Oke, bagus sekali. Yang keempat, menentukan apa? Latar atau setting. Ya, bisa latar tempat, latar waktu, latar suasana. Ini kalian pasti sudah paham lah ya. Yang kelima, menyajikan cerpen dengan alur yang menarik. Jadi tadi kalian sudah memperhatikan gambarnya, kalian sudah mencerna gambarnya, semoga terstimulus ya. Oke, ada yang ingin tanyakan dulu sebelum lanjut? Nanti sambil berjalan ya. Boleh kalau mau ada yang tanyakan silahkan tanyakan. Ibu stop share dulu. Oke, nah sekarang materi sudah Ibu jelaskan. Sekarang kita bentuk kelompok. Ibu akan meminta dibagi ke dalam 2 kelompok, ya. Untuk kelompok pertama boleh masuk ke kelompoknya Bambang, kelompok kedua masuk ke kelompoknya Asep. Ya, silakan ditentukan, boleh sesuai dengan nomor urut ya, urut absen gitu. Yang ganjil ke Bambang, yang genap ke Asep. Oke, sudah selesai membentuk kelompok? Sudah Bu. Oke, Udah Bu. nah sekarang kalian kumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Oke, Iya, bagus ya, sudah dibagi ke dalam kedua kelompok, masing-masing sudah bersama dengan kelompoknya. Sekarang tugas kelompok kalian, Ibu share LKPD-nya, ya, silahkan kalian buka, sudah Ibu kirim ke e-learning, ya.
Perhatikan, di dalam LKPD tersebut, tugas untuk kelompok kalian adalah menentukan ide dari gambar yang kalian perhatikan. Setelah menentukan ide, silakan ide tersebut dibuat menjadi kerangka karangan. Itu tugas kelompok untuk materi mengonstruksi cerpen ini. Ya, jadi yang pertama kalian membuat ide, yang kedua kalian membuat kerangka karangan. Ibu berikan waktu untuk berdiskusi kelompok 10 menit ya untuk kalian membuat kerangka karangan. Oke, siap? Silakan kerjakan. Oke, waktunya habis ya untuk menentukan ide. Coba. Kelompok 1 sudah terkumpul berapa ide? Bambang? 5, Bu. Oke, 5. Kelompok 2 sudah terkumpul berapa ide? 5, Bu. 5. Oke, balance ya, sama ya, sesuai, seimbang ya. Kelompok 1 sudah memiliki 5 ide, kelompok 2 sudah memiliki 5 ide. Nah, perhatikan, ide yang kalian buat, kerangka karangan yang kalian tentukan bersama kelompok kalian, itu akan menentukan arah kemana nih kalian akan memproduksi cerpennya. Ya, jadi nanti Ibu akan menilai hasil kerja kelompoknya. Selanjutnya, kalian akan menyiapkan sebuah proyek. Ya, karena kita ini akan mengonstruksi, berarti harus ada produknya. Produknya apa coba? Tulisan, cerpen. Pintar. Cerpen, Bu. Produknya adalah membuat cerpen, menulis cerpen. Dari apa? Dari hasil pengimajinasian gambar, dari hasil pengembangan ide menjadi kerangka karangan yang sudah didiskusikan oleh kelompok kalian. Oke ya. Nah, selanjutnya kalian, karena kalian sudah memiliki bahan nih untuk dikembangkan menjadi cerpen, Ibu minta kalian masing-masing atau per individu silahkan kembangkan kerangka karangan tadi sesuai dengan imajinasi kalian. Paham ya? Ada yang tidak mengerti silahkan tanyakan. Ada yang tidak mengerti? Nah, kalau nggak ada yang nanya berarti paham nih, karena kan sudah ada kerangka karangan ya, tinggal dikembangkan aja nih jadi cerpen. Oke, silahkan kalian semua produksi kerangka karangan tersebut. Nanti Ibu akan keliling nih, lihat siapa yang mengerjakan, siapa yang tidak. Ya, silahkan kembangkan kerangka karangan tersebut. Nanti Ibu keliling ya. Triani, sudah mulai membuat cerpennya Triani? Lagi proses, Bu. Oke, segera ya. Ya, Jangan Bu. banyak ngobrol ya. Ya, Bu. Bu, izin minum obat dulu ya, Bu. Oh, kamu sakit, Tati? Ya, sedang kurang enak badan, Bu. Mau ke UKS? Enggak usah, minum obat saja dulu. Tapi masih kuat buat cerpennya? Masih kuat, Bu. Oh ya udah, ya. Sok diminum, Tati. Oke, Asep bagus ya hasil kerjaannya. Sudah 60%, Sep. Ayo, Sep, semangat, Sep. Buatnya, Sep. Tong seriwai, Asep. Oke. Bambang, gimana pengerjaannya? Apa, Bu? Pengerjaannya? Sudah? Masih di otak, Bu. Oke. Langsung tuangkan ke dalam tulisan, Bang.
Sulit, Bu. Nanti langsung aja. Oh gitu, bagus bagus kalau gitu ya. Oke, yang lain silahkan kerjakan ya. Waktunya 2 menit lagi ya anak-anak. Oke, karena waktunya sudah habis, saatnya kita melakukan proses penilaian, ya. Oke, siapa yang mau maju ke depan untuk membacakan cerpennya dari imajinasi gambar yang telah kalian lihat? Coba sesuai atau tidak? Coba ada yang bisa? Kalau nggak ada yang mau nih, Ibu tunjuk nih ya. Ada yang mau? Oke, Ibu yakin kalian sudah selesai semua pekerjaannya. Silakan, Bambang, ya. Tolong dipresentasikan, tolong dibacakan ke depan kelas cerpen yang tadi. Bu, saya lagi, Bu. Kenapa? Saya lagi nih, Bu. Ya, karena tadi Bambang kurang fokus nih, jadi Bu tunjuk lagi biar belajarnya semangat. Ayo, Bang. Silakan, Bang. Kurang ngopi saya, Bu. Ya, nanti dikirim dari Jasinya, Bang. Gini, Bu. Tadi kan ada gambar, terus teman-teman ngasih ide, ada yang nulis ayah, ada yang nulis gambar itu laki-laki baik, ada yang nulis kakek, ada yang nulis paman. Tapi saya sendiri menulisnya lelaki brengsek. Ya, silakan ceritakan. Jadi saya mau lelaki mengembangkan brengsek itu. apa yang ada di kepala saya saja. Oke, silakan, Bang. Jadi begini, Bu, saya mulai bercerita. Malam mulai meninggi dan waktu hampir menunjukkan jam 12 malam. Zaki, dia adalah lelaki paruh baya yang sedang menikmati masa beret, masa jatuh cinta yang kedua. Ia geber mobil dengan sekencang-kencangnya melalui jalan yang gelap, sepi, dan lampu-lampu kota yang mulai tak ada. Ia sampai di suatu tempat yang gelap di kehidupan, namun terang di kenyataan. Zaki memarkir mobilnya di depan sebuah klub malam yang remang-remang. Ia melihat satu sosok perempuan bernama Candy. Perempuan muda 20 dengan pakaian seksinya. Zaki mendekati Candy, lalu mengajak ia masuk ke dalam sebuah ruangan dengan 2 pelantang dan 1 layar yang ada di depan mukanya. 2 orang itu memadu kasih. Bagus sekali, Bambang. Yang dihambur-hamburkan. Bambang, bagus sekali. Terima kasih ya. Kasih tepuk tangan teman-teman, anak-anak ya temannya. Terima kasih Bambang, bagus sekali cerpennya ya. Tadi dari mulai abstraksi sampai ke koda kamu paparkan begitu bagusnya. Oke, nah di tahap ini Ibu akan membagikan lembar penilaian observasi kalian terhadap perwakilan teman kalian yang maju ya. Ibu kirim via Google Classroom ya. Silakan kalian cek. Sudah dapat semuanya? Sudah dapat semuanya? Oke. Jika sudah, terima kasih Bambang ya. Sangat menginspirasi sekali cerpennya. Oke, kalian juga anak-anak yang lain sangat bagus-bagus sekali cerpen yang kalian bacakan tadi di depan kelas ya. Nah, sekarang kalian silahkan berikan penilaian terhadap teman kalian yang tadi sudah membacakan cerpennya. Boleh diberikan sebuah penilaian ya. Sudah semua? Oke, lembar observasinya silahkan dikumpulkan semuanya ya di ketua kelas. Bambang tolong koordinir lembar observasinya ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Oke, siap. Nah, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya yaitu evaluasi hasil memproduksi cerpen. Ya. Oke. Kira-kira
Ibu butuh deh satu orang, siapa dulu yang mau mengevaluasi ketika kalian memproduksi cerpen. Apa saja sih yang kalian temukan? Ayo, siapa? Saya, Bu. Coba Boleh, ya. boleh. Gimana, Neng? Ternyata untuk membuat cerpen itu kita harus menentukan tema dulu, lalu membuat sebuah kerangka. Nah, ditambah konflik-konflik, lalu mengembangkan kembali menjadi sebuah paragraf-paragraf yang di dalamnya terdapat kisah-kisah tentang ayah tadi. Nah, lalu jadilah sebuah cerpen tentang pengorbanan ayah kepada anaknya. Gitu, Bu. Oke, terima kasih. Bagus sekali ya, Neng. Kasih tepuk tangan dong teman-temannya ya. Oke, pintar. Nah, sekarang ada refleksi ketika kalian membuat sebuah cerpen. Ibu pengen tanya nih, coba ya. Ibu pengen tanya sama Teti. Teti. Iya, Bu, baru pulang dari UKS, Bu, ambil obat gitu. ini, Bu. Oh iya. Ya. Iya. Teti tadi sambil nulis cerpen? Sambil nulis, Bu. Beres, pasti banyak kendala ya. Oke, terlepas dari kamu sakit, mau Ibu mau menjawab refleksi? Diwakilkan sama teman yang lain saja dulu. Oke, kamu istirahat dulu lah ya. Iya. Oke, Siska. Bu, gimana, Bu? Oke, gini Sis. Tadi kan kamu udah memproduksi cerpen nih. Kesulitan apa sih yang kamu hadapi ketika kamu memproduksi cerpen? Kesulitannya itu kadang suka di pertengahan menulis cerpen tuh mentok ide, Bu. Kadang untuk menyambungkannya itu harus mikir dulu, diem dulu. Nah, itu paling, Bu. Oke, terima kasih ya. Oke, untuk refleksi kita ada di 10 menit terakhir ya. Coba siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Bu, iya saya simpulkan ya Bu ya. Ya, siap. Silakan Bambang. Berarti kalau kita mau nulis cerpen, kita harus butuh objek, Bu. Nah, contoh objeknya itu gambar tadi. Dari gambar itu nanti bisa dikembangkan idenya. Kan satu kepala satu ide, Bu. Jadi ada 5 sudut pandang untuk menerjemahkan gambar itu. Setelah itu idenya kita kembangkan. Dikembangkannya harus sesuai dengan struktur agar struktur cerpennya itu lengkap. Gitu, Bu. Oke, Dari hasil pembelajaran sekali. tadi. Pintar sekali, Bambang. Terima kasih, Bambang ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian sebuah pertanyaan terkait materi mengonstruksi cerpen, tapi Ibu kirimkan di Google Classroom. Nanti kalian segera isi dan kalian kirimkan hasil jawaban kalian, nanti langsung Ibu nilai dan Ibu kirimkan kembali nilai untuk kalian. Siap? Siap? Siap, Bu. Oke, ya. Nah, sekarang karena waktu sudah 3 menit lagi kita selesai. Untuk minggu depan, ya, kalian persiapkan kita akan ulangan harian keempat karena bab cerpen ini, materi cerpen ini, KD cerpen ini merupakan KD terakhir di semester ini. Jadi kalian akan melakukan ulangan harian, ya. Materinya silahkan kalian baca dari mengidentifikasi, ya, mendemonstrasikan nilai-nilai, menganalisis unsur sampai ke memproduksi. Kalian baca kembali, siapkan, nanti Ibu akan sediakan 20 soal PG dan 5 soal esai terkait materi yang sudah kita pelajari pada bab ini. Oke? Ada yang ingin tanyakan? Sudah jelas, Bu. Oke, terima kasih ya. Jika sudah jelas, silahkan kita berdoa bersama-sama ya.
Untuk menutup pembelajaran kali ini, Ibu ucapkan banyak terima kasih. Silahkan Bambang, kita pulang sama-sama. Silahkan pimpin doa untuk pulang Bambang ya. Baik teman-teman dan Ibu Wiwi, sebelum kita pulang, semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua ya, dan kita selamat sampai di rumah. Amin. Berdoa sebelum pulang dimulai. Berdoa selesai. Beri salam untuk Ibu Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Ibu keluar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.